semuanya, perkenalkan nama saya Zara Alicia Lidori. Jadi, saya di sini akan membagikan kegiatan saya selama menjadi mahasiswa. Sebagai mahasiswa, membuat jadwal belajar itu penting supaya waktu belajar lebih teratur dan semua mata kuliah mendapatkan perhatian yang seimbang. Aku membagi waktu belajar berdasarkan jadwal kuliah dan tingkat kesulitan setiap mata kuliah. Dengan begitu, aku bisa mengulang materi yang sudah diajarkan dosen, mengerjakan tugas lebih awal, dan mempersiapkan diri sebelum perkuliahan berikutnya. Jadwal ini juga membantuku lebih disiplin, mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, serta membuat proses belajar terasa lebih ringan karena tidak harus mengerjakan semuanya dalam satu waktu. Jadi, setiap hari aku memulai aktivitasku pada pukul 14.30 dengan bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat, aku biasanya berdoa dan menikmati suasana pagi yang masih tenang agar lebih semangat menjalani hari. Jadi, pada pukul 5.00 aku meluangkan waktu untuk berolahraga. Olahraga ringan seperti jalan kaki, stretching, ataupun jogging membuat tubuh terasa lebih segar dan siap menjalani aktivitas yang sangat cukup padat di kampus. Sekitar jam 6 sampai jam 7, aku mulai bersiap-siap untuk kuliah. Mulai dari mandi, memakai pakaian yang rapi, sarapan kalaupun jika sempat, dan memastikan semuanya barang yang sudah aku bawa tidak tertinggal. Pada pukul 7.10, biasanya aku berangkat menuju kampus. Selama perjalanan, aku biasanya menikmati suasana pagi sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan. Dari jam 7.30 sampai 14.40, waktuku diisi dengan kuliah. Aku mengikuti penjelasan dosen, mencatat materi penting, berdiskusi dengan teman, dan mengerjakan tugas jika ada. Walaupun jadwalnya cukup padat, aku tetap berusaha fokus supaya tidak tertinggal materi. Setelah kuliah selesai, sekitar jam 15.30 sampai 17.00, aku mempersiapkan diri untuk mengikuti latihan UKM pencaksilat. Aku berganti pakaian latihan, menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, dan melakukan pemanasan sebelum latihan dimulai. Setelah latihan, aku pulang ke kos sekitar pukul 17.00. Aku mandi dan membersihkan diri setelah seharian beraktivitas. Rasanya badan menjadi lebih segar dan nyaman. Pada pukul 17.40 sampai 19.00, aku tidak lupa melaksanakan sholat maghrib, kemudian makan malam, dan momen ini juga menjadi waktu untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan kegiatan di malam hari. Mulai dari pukul 19.00, aku mengulang kembali materi kuliah yang sudah dijelaskan oleh dosen. Aku membaca catatan, merangkum poin-poin penting, atau mengerjakan tugas agar lebih paham dan tidak menumpuk pekerjaan. Setelah aku belajar dan mengulang materi apa yang diberikan dosen tadi, jadi di sekitar pukul 21.00 aku memberi waktu untuk bermain media sosial sebagai hiburan setelah belajar. Setelah itu, aku sering menggunakan waktu ini untuk menelpon kedua orang tuaku ataupun teman-temanku agar aku tetap menjaga komunikasi pada mereka. Sesudahnya waktu menunjukkan pukul 22.00 atau pukul 10, aku memilih beristirahat dan tidur supaya tubuh mendapatkan waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Dengan tidur yang cukup, aku bisa bangun keesokan harinya dalam keadaan segar dan siap menjalani aktivitas baru. Jadi cara membagi waktu supaya semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, aku membagi waktu berdasarkan prioritas, kegiatan yang sudah memiliki jadwal tetap seperti sholat, kuliah, dan latihan UKM, aku jadikan sebagai patokan utama. Setelah itu baru aku mengerjakan atau mengatur waktu untuk belajar, istirahat, makan, olahraga, dan hiburan. Dengan cara ini, aku jadi lebih mudah mengatur aktivitas tanpa merasa kewalahan atau bingung harus mengerjakan apa yang terlebih dahulu dikerjakan. Lalu, untuk mencatat jadwal, aku menggunakan Google Calendar di HP karena lebih praktis dan bisa memberi pengingat ketika ada kegiatan yang akan dimulai. Selain itu, aku juga mencatat tugas atau hal-hal penting di aplikasi Google Keep atau buku catatan kecil agar tidak terlewat. Dengan begitu, semua jadwal dan tugas lebih rapi dan mudah
mudah dicek kapan saja. Yang ketiga, cara aku menangani konflik kegiatan. Semisal kalau ada dua kegiatan yang waktunya bertabrakan, aku akan melihat mana yang lebih penting dan tidak bisa ditinggalkan. Misalnya, jika ada tugas kuliah yang harus segera dikumpulkan bersamaan dengan kegiatan yang lain, aku akan menyelesaikan tugas terlebih dahulu atau mengerjakannya beberapa hari sebelumnya supaya tidak terburu-buru. Kalau memang harus memilih salah satu kegiatan, aku mengutamakan kegiatan yang paling mendesak dan mencari waktu lain untuk mengganti aktivitas yang sudah tertunda. Jadi yang keempat, evaluasi jadwal setelah 2 mingguan. Jadi setelah menjalankan jadwal selama 2 minggu, aku merasa pembagian waktu yang sudah dibuat cukup membantu agar kegiatan sehari-hariku lebih teratur. Aku lebih disiplin, datang ke kelas, lebih rutin mengerjakan tugas atau mengulang materi kuliah dari dosen, dan tetap bisa mengikuti latihan UKM pencaksilat tanpa mengganggu waktuku belajar sama sekali. Meskipun begitu, ada beberapa hari ketika jadwal benar-benar sedikit berubah karena tugas yang menumpuk atau kegiatan kampus yang sangat mendadak. Dari pengalaman itu, aku menyadari bahwa jadwal harus tetap dilakukan fleksibel. Kedepannya, aku mungkin memberikan waktu sekitar 30-60 menitan agar setiap harinya aku mengantisipasi jika ada kegiatan yang tidak direncanakan. Aku akan memberikan cadangan waktu itu. Jadi waktu itu sekitar 30-60 menitan aku berikan waktu itu untuk cadanganku di hari-hari. Sehingga semua aktivitas tetap berjalan dengan baik tanpa membuatku terasa terburu-buru atau mendesak sama sekali. Baik, inilah kegiatan saya sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.